Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kimia dasar ini ke materi yang ketiga, yaitu terkait atom, ion, dan molekul. Nah, mungkin setelah sebelumnya kita dapat memahami tentang unsur dan ada unsur, ada zat, ada campuran, campuran ada homogen, ada heterogen. Nah, selanjutnya kita akan memahami bagian terkecil dari unsur itu. Oh, ternyata ada bagian terkecil lagi, yaitu ada atom. Kemudian nanti atom itu terdiri dari elektron, proton, neutron. Kemudian nanti ada ion dan juga ada membentuk suatu molekul. Nah, jadi sejarahnya bagaimana? Nah, sejarah awalnya ini ditemukan oleh Antoine Lavoisier. Nah, di sini dia menemukan adanya gas CO2, kemudian N2, H2, dan O2. Dan Lavoisier ini dia melakukan suatu eksperimen, mereaksikan reaktan menjadi sebuah produk. Nah, kalau di materi sebelumnya kita sudah kenal ini dengan persamaan kimia atau mereaksikan suatu reaksi kimia. Jadi di sini Lavoisier membuktikan bahwa suatu energi itu atau massa itu tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dihancurkan, tapi dapat diubah. Nah, kemarin sudah kita buktikan melalui persamaan kimia. Ketika zat ini dicampurkan zat ini, oh produknya berarti akan menghasilkan zat ini dan zat ini. Nah, itu kita kenal dengan teori kekekalan massa dari Lavoisier. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Joseph Proust. Nah, sama, dia juga menemukan hukum perbandingan tetap. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mereaksikan antara 5,3 bagian tembaga dengan 4 bagian oksigen dan 1 bagian karbonat. Nah, produk yang dihasilkan apa? Produk yang dihasilkan itu ternyata adalah tembaga karbonat. Nah, jadi sama seperti tadi ya. Berarti reaktannya itu adalah tembaga, oksigen, dan karbonat. Nah, produknya apa? Produknya yaitu tadi tembaga karbonat. Ini dibuktikan oleh Joseph Proust. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Joseph Proust ini teorinya menstimulasi John Dalton. Ya. Nah, John Dalton juga sama. Dia membuktikan bahwa ketika dua atom direaksikan, ini akan menghasilkan perbandingan yang sama. Nah, contohnya ini, dia mencontohkan adanya karbon monoksida dan karbon dioksida. Nah, bedanya karbon monoksida berarti oksigennya 1, karbonnya 1. Karbon dioksida, oksigennya 2, karbonnya ada 1. Tapi perbandingannya tetap. Nah, mengapa? Karena sama-sama yang dibandingkan adalah oksigen dan karbon, gitu. Jadi perbandingannya akan tetap sama. Sama-sama satu atom, yaitu oksigen, yang digunakan. Sama-sama satu atom, yaitu karbon. Yang berbeda di sini adalah hanya jumlahnya saja. Tapi penggunaan atomnya itu sama. Oksigen dan karbon. Jadi perbandingannya sama, 1:1. Itu tadi yang dikatakan oleh John Dalton. Terkait dengan hukum kekekalan massa yang dia temukan. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ada teori atom Dalton. Ya, jadi ternyata elemen unsur yang terdapat di tabel periodik itu ternyata ada bagian terkecilnya, yaitu tadi atom. Atom itu susunannya apa? Nanti ada neutron, ada proton, dan juga ada elektron. Ternyata masih ada 3 susunan lagi dari bagian terkecil unsur tadi. Nah, kemudian ini John Dalton membandingkan antara oksigen yang mengikat hidrogen dan klorin yang mengikat hidrogen. Apakah terdapat perbedaan? Oh, ternyata di sini Gay-Lussac dan Avogadro dia menemukan adanya perbedaan. Nah, perbedaannya di mana? Nah, di sini kalau digambarkan 2 kubus ditambah dengan dua balok ditambah dengan 1 kubus menghasilkan 1 balok. Sedangkan kenapa ketika 1 kubus ditambah 1 kubus menghasilkan 1 balok? Nah, kalau kita lihat di bagian bawah, memang oksigen dia membutuhkan oksigen masih punya 2 tangan. Artinya dia bisa mengikat 2 molekul. Sedangkan klorin
dia hanya mampu mengikat satu molekul untuk tadi mencapai kestabilan. Nah, jadi oksigen membutuhkan 2 hidrogen, sedangkan klorin membutuhkan 1 hidrogen, gitu kan. Nah, di sini digambarkan bahwa 2 atom oksigen dia membutuhkan 4 hidrogen. Oleh karena itu dia akan membentuk satu balok gitu ya. Masing-masing oksigen dia akan mengikat 2 hidrogen. Berbeda halnya dengan 2 molekul atau 2 atom klorin. Dia hanya memiliki satu tangan aja untuk mengikat satu atom lagi. Oleh karena itu, klorin hanya mampu mengikat satu atom hidrogen. Jadi masing-masing klorin dia hanya akan mampu mengikat satu molekul hidrogen. Nah, itu tadi perbedaannya. Jadi masing-masing atom akan memiliki kemampuan berapa dia mampu untuk mengikat satu atau dua atau lebih molekul. Jadi harus kita ketahui. Ternyata tadi oksigen hanya mampu mengikat 2, sedangkan klorin hanya mampu mengikat satu molekul. Nah, itu terkait dengan teori Gay-Lussac. Jadi nanti masing-masing molekul akan memiliki kemampuan tersendiri. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa atom terdiri dari ada neutron, proton, dan elektron. Jadi ini adalah elektron yang dibuktikan oleh J.J. Thomson. Dia membuktikan adanya elektron menggunakan muatan listrik. Nah, dengan menggunakan cathode ray tube. Ya, di sini ada persamaannya. Nah, jadi dia membuktikan bahwa benar di dalam atom itu terdapat adanya muatan negatif, yaitu elektron. Nah, ternyata Thomson buktikan lagi bersama Rutherford. Ternyata selain ada muatan negatif, ada juga muatan positif dan muatan netral bahkan. Nah, di sini mereka akhirnya menamai bahwa muatan negatif itu adalah elektron, kemudian muatan positif itu adalah proton, kemudian ada muatan netral itu adalah neutron. Ya, jadi ada 3 komponen ini yang terdapat di dalam suatu inti atom tadi, suatu atom. Nah, kemudian apabila kita bandingkan gitu ya, antara atom itu sendiri dan intinya, itu perbandingannya seperti kita membandingkan kelereng dan satu lapangan sepak bola. Jadi ternyata atom itu sangat kecil gitu. Sangat kecil sekali ya. Jadi atom itu dianalogikan seperti kelereng, sedang inti atomnya itu sebesar kelereng, sedangkan atomnya itu sendiri sebesar lapangan bola. Nah, di sini ada sedikit perhitungan. Nah, kita di sini akan mampu untuk meramalkan. Jadi jumlah protonnya berapa, neutronnya berapa, kemudian jumlah elektronnya itu berapa. Nah, ini nanti kaitannya dengan adanya nomor massa dan nomor atom. Nah, nomor atom ini dia menyimbolkan jumlah proton dan jumlah elektron. Nah, jadi jumlah proton dan elektron itu adalah sama, yaitu nomor atom dari suatu unsur. Nah, sedangkan bagaimana kalau kita ingin menghitung jumlah neutronnya? Nah, jumlah neutron adalah jumlah selisih dari nomor massa dikurangi dengan nomor atomnya. Nah, itu nanti neutron. Jadi proton dan elektron itu adalah nomor atom, sedangkan neutronnya selisih dari nomor massa dan nomor atom itu sendiri. Nah, jadi tadi ya, jumlah proton dan jumlah proton dan elektron itu tetap akan sama. Nah, kemudian akan tetapi ini ada suatu isotop. Nah, suatu isotop. Nah, isotop itu apa? Isotop itu adalah atom yang memiliki nomor proton yang sama. Nah, jadi nomor proton elektronnya sama, tapi jumlah neutronnya kenapa bisa berbeda gitu ya. Nah, kalau Na kan natrium ini dicontohkan ya. Kalau Na, berarti nomor masanya 23 gitu kan. Kemudian nomor atomnya itu
11. Nah, berarti neutronnya kan, berarti proton dan elektron itu sama-sama jumlahnya akan 11. Nah, karena nomor atom. Nah, kemudian neutronnya berarti selisih. Oh, berarti 23 dikurangi 11 itu sama dengan 12. Nah, tapi kenapa di sini ada neutron yang justru 13? Nah, ini ya, saya contohkan gambarnya seperti ini. Jadi ada Na yang nomor masanya 23, ada Na yang nomor masanya 24. Nah, ini pengaruhnya nanti ke neutron. Ada yang 12 dan ada yang 13. Mengapa ada fenomena seperti ini? Nah, jadi ada tujuan tersendiri penambahan neutron ini, tetapi membutuhkan energi yang sangat cukup besar. Apabila kalian masih ingat fenomena atau kejadian bom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu adalah suatu pemanfaatan dari adanya atom. Oleh karena itu dinamakan dengan bom atom. Nah, kenapa satu atom yang kecil tadi ya sebesar kelereng tadi bisa menghancurkan 2 kota? Nah, ini karena tadi penambahan atom atau penambahan neutron dia membutuhkan energi yang cukup besar. Nah, itu tadi salah satu fenomenanya yang bom tadi. Nah, tapi ada pemanfaatan lain. Nah, apakah di dunia farmasi digunakan ke dunia kesehatan? Nah, digunakan. Jawabannya adalah digunakan. Digunakan untuk apa? Biasanya untuk pengobatan. Pengobatannya pengobatan kanker. Pengobatan kanker ini memanfaatkan suatu kemampuan atom ya. Nah, apabila kalian pernah mendengar BATAN atau Badan Teknologi Nuklir Nasional ya, BATAN. Itu pemanfaatannya seperti ini. Jadi yang mereka kerjakan adalah menambahkan satu neutron pada inti atomnya. Tadi pemanfaatannya ya tadi untuk di dunia farmasi atau dunia kesehatan. Nah, pengobatannya itu berbasis tadi teori bisa fotodinamika atau teori nanti metode radiofarmaka. Nanti kalian akan pelajari. Nah, kemudian ini contoh lain, nitrogen ada yang 14, ada yang 15. Berarti nanti pengaruhnya ke neutron ya. Berarti neutronnya ada yang 7, ada yang 8. Kemudian ada klorin tadi ada yang 37, ada 35. Oh, berarti ada yang jumlahnya 20 ya, ada yang 20, ada yang 18 gitu ya. Jadi yang dipengaruhi neutronnya. Nah, sekarang kita mencoba ini menghitung jumlah elektron, proton, dan neutron. Nah, jadi yang perlu kalian ingat yang tadi, bagian atas berarti nomor massa, bagian bawah berarti nomor atom. Ya, kembali ke yang tadi. Berarti kalau yang atas nomor massa, nah ini kalau yang atas nomor massa, kalau yang bawah nomor atom. Oh, berarti kalau nomor atom itu menandakan proton dan elektron. Oh, sedangkan kalau kita menghitung neutron, oh berarti kita tinggal kurangi saja. Nomor massanya dikurangi nomor atom. Nah, kalau saat kita diberi soal gini, kita tidak usah bingung lagi. Berarti proton elektron. Oh, berarti kita lihat bagian bawahnya. Oh, berarti sama-sama 6. Berarti kalau ini sama-sama 17. Berarti kalau ini sama-sama 16. Oh, berarti gampang saat kita menentukan jumlah proton dan elektron. Nah, neutronnya tinggal dikurangi saja. Berarti ini tinggal 14 dikurangi 6. Oh, berarti jumlahnya 8. Kemudian ini jumlahnya 11. Berarti dikurangi 6. Oh, berarti jumlahnya neutronnya 5. Kemudian klorida. Ini 35 dikurangi 17. Oh, berarti jumlah neutronnya 18. Kemudian lanjut ke bawahnya. Oh, berarti ini jumlah neutronnya 20. Kemudian sulfur. Sulfur ini ada yang 32, ada yang 36. Oh, yang satu berarti jumlah neutronnya 16. Yang satu jumlah neutronnya itu ada 20. Nah, selanjutnya ketika 2 atau lebih unsur tadi bergabung, nah dia akan membentuk suatu molekul. Nah, jadi molekul itu gabungan dari si unsur-unsur tadi ya. Jadi bisa 2 atau bisa lebih unsur yang membentuk suatu molekul. Di sini dicontohkan ada
hidrogen. Nah, hidrogen kan hanya mampu mengikat satu molekul lagi. Oh, berarti hidrogen dengan hidrogen lagi. Jadi tangannya itu cuma satu. Berbeda dengan oksigen. Nah, oksigen ini punya dua. Tadi kan seperti tadi. Punya dua. Nah, berarti dia mampu mengikat dua molekul lagi. Nah, di sini yang diikat adalah hidrogen. Nah, berbeda juga dengan nitrogen dan karbon. Nah, nitrogen mampu mengikat 3 molekul atau 3 unsur. Kemudian karbon dia mampu mengikat 4 gitu ya. Jadi berbeda. Hidrogen hanya bisa satu, sedangkan oksigen bisa mengikat 2, nitrogen bisa mengikat 3, karbon dia bisa mengikat lebih banyak, bisa mengikat 4. Nah, ini contohnya. Ini adalah metana tadi ya, CH4. Nah, kemudian molekul dibagi menjadi dua kelompok, ada diatomik, ada poliatomik. Nah, kalau diatomik berarti berarti hanya dua, atom yang berinteraksi atau membentuk ikatan gitu ya. Poli berarti banyak. Nah, poli bisa mengikat dua atom atau lebih. Nah, ini contohnya kalau yang diatomik H2 seperti tadi kan hidrogen, dia hanya punya satu. Kemudian N2. Nah, tadi kan N bisa 3 sebenarnya ya. N bisa mengikat 3, tapi kan di sini hanya muatannya 2. Oh, berarti hanya 2 yang bisa diikatnya. Jadi dibatasi. Hanya 2 saja. Nah, kemudian HCl dia hanya mengikat 1. Ada H+, ada Cl-. Oh, berarti hanya 1 saja. H yang mengikat 1 klorin. Kemudian O2. Nah, O ketika berikatan dengan O lagi, dia hanya bisa mengikat 1 molekul oksigen lagi gitu ya. Seperti halnya H dengan H, itu hanya mengikat 1 hidrogen, kemudian O dengan O hanya bisa mengikat 1 oksigen. Berbeda kalau O-nya dia mengikat hidrogen, dia bisa mengikat 2, tapi kalau bertemu dengan oksigen lagi, dia hanya mengikat 1 molekul oksigen saja. Itu yang diatomik. Nah, kalau yang poliatomik, contohnya seperti O3, berarti mampu mengikat 3 molekul, kemudian H2O, nah tadi oksigen mampu mengikat 2, saat berikatan dengan H, berarti oksigen akan mampu mengikat 2 molekul hidrogen. Nah, ini kemudian ada NH3, contohnya seperti yang digambar tadi ya, CH4. Nah, jadi ini molekul-molekul ini adalah molekul poliatomik. Nah, ini contoh poliatomik. Nah, yang ini contoh diatomik kalau digambarkan seperti ini. Nah, kemudian ion. Nah, kalau ion kaitannya ke yang tadi, proton dan elektron. Nah, kalau proton berarti positif, kalau elektron negatif. Nah, proton tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangi gitu ya. Jadi tidak bisa disumbangkan, tidak bisa diberi, tidak bisa menerima, tidak bisa memberi proton. Nah, tapi apa yang bisa memberi dan bisa diberi? Nah, ini adalah elektron. Jadi elektron itu bisa ditambahkan, bisa dikurangkan. Jadi bisa memberi untuk yang kelebihan, yang menerima untuk yang kekurangan gitu ya. Jadi kalau elektron seperti itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, nanti ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke yang tadi, berpengaruhnya ke yang nomor atom. Nah, misalnya 11, misalnya sama-sama tadi contohnya saya Na ya. Nah, Na itu kan nomor masanya 23. Nah, nomor atomnya 11. Nah, berarti proton dan elektron ini akan sama-sama 11 ya. Kemudian neutronnya berarti 23 dikurangi 11. Itu sama dengan 12 gitu ya. Nah, tapi bagaimana jika ada muatan positif? Nah, Na positif. Nah, kalian tidak usah bingung. Berarti yang berubah itu hanya elektron. Nah, yang tadinya berarti elektronnya itu 11. Elektronnya 11. Berarti jadi berkurang. Nah, jadi gini. Kalau misalnya muatannya positif, dia akan berkurang. Nah, tapi kalau dia muatannya negatif, dia akan bertambah. Nah, jadi tidak usah bingung. Jadi tinggal kebalikannya saja. Kalau dia positif, dia akan berkurang. Kalau negatif, dia akan bertambah. Nah, karena ini positif, berarti akan berkurang. Maka dari itu dikurangi 1. Nah, jadi jumlah elektronnya 10. Ya. Jadi nanti jumlah elektronnya 10, sedangkan jumlah protonnya tetap 11.
Gitu ya. Jadi yang berubah itu hanya jumlah si elektronnya saja. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya. Nah, contoh lain ini Cl. Nah, contoh lain ini Cl. Nah, Cl itu kan Cl. Nah, nomor masanya itu tadi 35. Kemudian nomor atomnya adalah 17. Nah, berarti di sini jumlah proton dan elektron akan sama-sama 17. Nah, sedangkan jumlah neutronnya itu adalah 35 dikurangi 17. Nah, sama dengan 18. Nah, ini normanya seperti ini ya. Sebelum ada muatan. Proton elektron 17, neutronnya 18. Nah, bagaimana kalau ada muatan Cl minus? Nah, jangan bingung lagi. Seperti tadi, berarti yang berubah jumlah elektron. Nah, karena minus, berarti tinggal ditambah 1. Berarti elektronnya tinggal 17 ditambahkan 1. Nah, berarti jumlah elektronnya jadi 18. Nah, gitu ya, jadi tidak usah bingung. Kalau tadi plus berarti kita kurangi jadi 10. Nah, kalau plus, nah di sini kalau minus berarti kita tambahkan 1. Berarti 18 gitu ya. Tidak usah bingung. Ini gambarannya untuk yang Cl- yang 17 elektron, ini yang 18 elektron. Nah, ion pun sama, ada ion monoatomik dan ada ion poliatomik. Nah, kalau yang monoatomik berarti ion itu sendiri, si unsurnya tadi. Nah, unsur ditambah ada muatannya. Unsurnya natrium, ada muatannya plus, berarti natriumnya plus. Cl minus, klorin ada muatan minus, kemudian Ca2 plus, O2 plus, Al3 plus, N3 minus. Itu monoatomik berarti si ion itu sendiri, unsur yang membentuk ion. Kalau poliatomik sama seperti tadi, unsur yang tadi kan ada molekul. Molekul unsur dengan unsur, poliatomik berarti atom dengan atom. OH- berarti O dengan oksigen dengan hidrogen, Cn- karbon dengan nitrogen. NH4 plus nitrogen dengan hidrogen, NO3 minus berarti nitrogen dengan oksigen. Jadi ada campuran dua atom, ya atau gabungan dua atom, itu poliatomik. Itu tadi bedanya monoatomik dan poliatomik. Nah, saat membentuk tadi poliatomik ya berarti saat membentuk suatu molekul berarti syaratnya harus ada dua, berarti harus ion yang berbeda jenis ya. Ada kation yang muatannya positif dengan anion yang muatannya negatif gitu ya. Jadi harus berpasangan, harus berlawanan. Kationnya ada, anionnya ada gitu. Jadi tadi syarat yang poliatomik harus berbeda muatan. Nah, bagaimana ini perhitungannya gitu ya? Kita menghitung jumlah elektron dan proton. Nah, jadi tidak usah bingung. Ya. Contoh ini. Contoh yang Na+. 10-nya dari mana gitu ya? 10-nya dari mana kan? 10-nya kan tinggal kan awalnya proton sama elektron jumlahnya sama. Awalnya berarti tinggal 11 karena plus berarti tinggal dikurangi 1 sama dengan 10. Nah, jadi angka 10 itu dari tadi ya. 11 dikurangi 1 jadi 10. Nah, kemudian ini angka 18 dari mana? Dari 17 ditambah 1 sama dengan 18. Nah, kemudian ini angka 36 dari mana? Nah, kita lihat. Di situ ada 2 minus. Nah, ada 2 minus. Berarti kita harus tambahkan 2 ya. Karena minus ditambah jumlahnya ada 2. Tambahkan 2. Berarti awalnya 34. Nah, ditambahkan 2. Berarti jadi 36 gitu ya. Kemudian ini 3 plus. Berarti harus ada pengurangan gitu ya. Yang awalnya 13 dikurangi 3 muatan. Berarti jadi 10 elektron. Nah, itu ya, jadi jangan bingung. Jadi protonnya tidak akan berubah, yang berubah atau bertambah atau berkurang itu hanya jumlah elektronnya saja. Nah, ini selanjutnya adalah kita masuk ke penamaan untuk
molekul. Nah, sebelum masuk ke penamaan, kita harus mengetahui dulu penamaan pergolongan. Misalnya di sini ada golongan 1A dan 2A, itu masuk ke dalam golongan alkali tanah, kemudian golongan 7A masuk ke dinamai halogen, kemudian gas mulia itu 8A, kemudian ini ada logam transisi, ya, kemudian 5, 6, 7 itu biasanya digolongkan sebagai non logam, ya, atau dinamai sebagai non logam. Jadi tadi ya alkali tanah, kemudian halogen, ini gas mulia, dan ini yang non logam atau logam transisi. Nah, sebenarnya ada 3 ya, 3 aturan penamaan. Dalam penamaan itu ada 3 aturan. Nah, ini ada yang aturan pertama atau tipe 1, ini untuk golongan 1A dan 2A, atau tadi kita kenal dengan alkali dan alkali tanah. Nah, bagaimana penamaannya? Jadi saya jelaskan dulu secara umum. Penamaan itu diawali dengan kation dulu, baru dilanjutkan dengan penamaan anion. Nah, untuk golongan 1 ini, penamaan untuk kationnya itu tidak berubah atau tetap. Natrium sama-sama natrium, kemudian kalium sama penamanya kalium, kemudian kalsium, ada berilium, magnesium, ya, ini aluminium, argentum, ya, ini sama. Nah, yang berbeda adalah penamaan anionnya, ditambahkan akhiran ida. Nah, seperti H, ya berarti jadi hidrida, F jadi fluorida, Cl jadi klorida, Br jadi bromida. Nah, jadi penamaannya kation dulu baru anion. Kationnya tidak diubah, anionnya ditambahkan akhiran ida. Nah, jadi jangan bingung. Berarti kalau NaCl natrium, klorida, Ki, kalium, iodida. Nah, jadi jangan bingung lagi. Jadi kationnya tetap, anionnya ditambahkan akhiran ida. Itu untuk aturan pertama untuk golongan 1A, 2A, logam alkali dan alkali tanah. Nah, kemudian ini untuk penamaan tipe 2 atau kategori kedua, ini untuk logam-logam berat. Tadi ya, logam-logam transisi atau logam-logam berat. Logam-logam berat itu berarti yang ada muatannya atau muatannya berubah. Nah, contohnya ini ada Fe2+, Fe3+, ya, Fe2+, Fe3+, kemudian di sini ada Cu2+, Cu+, CO3+, CO2+, dan lain sebagainya ya, sampai ada Zn2+, Cd2+. Nah, jadi logam untuk logam berat ya, atau logam transisi tadi. Nah, perbedaannya apa dengan yang golongan 1? Jadi, ini jumlah ionnya disebutkan ada berapa gitu ya. Untuk kation dan anion masih tetap sama, anionnya ditambahkan akhiran ida. Nah, kationnya itu tinggal ditambah jumlah dari kationnya ada berapa. Contohnya Fe2+, oh berarti nanti, nah contohnya begini. Contohnya Fe2+, nah berarti disebutkan nanti saat penamaan. Oh berarti besi dalam kurung 2, nah harus disebutkan. Kemudian Fe misalnya 3+, harus disebutkan juga. Berarti besi 3. Besi 3. Nah, harus disebutkan jumlahnya. Jadi jumlah ininya harus disebutkan. Jumlah ionnya. Nah, ini contohnya. Cu, Cl. Nah, kita lihat dulu Cl-nya muatannya berapa. Jadi yang kita lihat adalah muatan dari si anionnya terlebih dahulu. Nah, misalnya saya contohkan yang CuCl. CuCl. Nah, kita uraikan dulu. Cu-nya berarti kan ada 1. Kita uraikan dari Cl. Cl-nya minus. Cl-nya itu minus. Nah, berarti ada 1. Berarti Cu-nya juga ini harus ada 1. Nah, berarti ini tidak usah disebutkan jumlahnya. Jadi tetap Cu berarti klorida. Gitu ya. Kemudian HgO. Hg
dengan O. Nah, kita lihat dengan O. Nah, kita lihat O-nya itu muatannya adalah 2 minus. Nah, 2 minus. Nah, berarti ada 2 ya, ada 2 minus artinya. Nah, berarti Hg-nya juga ada 2 gitu ya. Berarti Hg-nya juga harus ada 2 supaya netral. Nah, berarti harus disebutkan Hg 2 atau merkuri 2 ya. Atau merkuri 2 oksida. Nah, belakangnya tetap sama. Nah, kemudian Fe2 O3 gitu ya. Nah, kita lihat dulu O-nya. O-nya itu tadi kan muatannya 2 minus ya. O 2 minus. Nah, berarti sama dengan 3 dikali minus 2. Nah, jadi sama dengan minus 6. Nah, muatannya 6 berarti ya. Muatannya 6. Nah, berarti Fe-nya juga dia harus ada 6. Nah, di Fe kan sudah ada Fe2 tadi. Fe2. Nah, Fe2 dikali berapa biar hasilnya 6? Berarti 2 dikali 3 gitu ya. Biar hasilnya 6. Nah, berarti nanti penamaannya adalah yang 3 ini yang kita ambil. Nah, berarti penamaannya tinggal besi. 3 O, berarti O oksida. Nah, begitu. Jadi tadi jangan bingung. Kita lihat dulu anionnya. Anionnya ada muatannya berapa. Jadi kita lihat O secara umum muatannya berapa? O secara umum itu muatannya 2 minus nih. O secara umum muatannya minus 2 minus. Nah, tetapi di sini ada 3 O-nya. O berarti tinggal dikalikan aja 3. Berarti ada 6 minus. Oh, ada 6. Nah, berarti si Fe-nya juga harus ada 6. Sedangkan ini baru ada 2. Nah, 2 dikali berapa? Biar hasilnya itu 6. Oh, dikali 3. Nah, berarti Fe2 plusnya itu muatannya 3. Berarti tinggal kita masukkan besi 3 oksida. Nah, jadi jangan bingung. Saya dapat angka 3 ini dari mana? Tadi karena ini membutuhkan oksigen 6, berarti di sini juga Fe-nya harus 6. Begitu ya. Jadi jangan bingung saya dapat angka 3 ini dari mana. Jadi dihitung dulu jumlah ionnya berapa, jadi nanti disertakan di penamaan kationnya. Kalau untuk anion dia tidak berubah, sama seperti tadi tipe 1. Alkali-alkali tanah tetap ditambahkan akhiran ida. Cuman di kationnya ditambahkan jumlah ionnya itu ada berapa. Nah, selanjutnya ini ada beberapa soal yang saya akan contohkan. Nah, untuk sisanya nanti saya akan tampilkan di forum ya untuk dibahas atau kalian kerjakan. Nah, ini contohnya CaCl2. Nah, kita lihat dulu jumlah Cl itu muatannya berapa? Cl itu muatannya 1 kan, 1 minus. Cl minus. Berarti minus 1 karena ada 2. Oh, berarti dikalikan 2. Nah, ini sama dengan min 2. Berarti ada 2 muatan klorida. Nah, berarti Ca-nya juga harus ada 2. Nah, Ca kan pada umumnya 2 plus. Ca itu pada umumnya 2 plus. Oh, berarti sudah ada 2. Nah, berarti langsung saja. Kalsium, tidak usah disebutkan jumlahnya. Tidak usah disebutkan jumlahnya. Langsung saja berarti kalsium klorida. Nah, karena jumlahnya sudah sama-sama 2 ya tadi ya. Ini sudah 2 plus, ini juga sudah 2 minus. Berarti kalsium klorida. Nah, bagaimana dengan magnesium? Nah, sama ya. Cl-nya ini minus. Nah, berarti kan min 1. Ada 2 Cl-nya. Oh, dikalikan 2. Nah, berarti min 2. Berarti harus ada, berarti Mg-nya juga muatannya harus 2. Nah, Mg secara umum muatannya berapa? Sudah 2 plus. Mg 2 plus. Ya, berarti sudah ada 2. Nah, berarti bisa langsung magnesium klorida. Nah, satu lagi. Ini Cl. Nah, Cl muatannya berapa? 1. Min 1. Nah, berarti harus ada 1. Nah, berarti Na-nya juga harus ada 1. Nah, Na secara umum kan Na plus. Nah, plus, berarti plus 1. Nah, berarti udah ada 1. Oh, berarti bisa langsung karena sama-sama 1. Sudah netral ya.
berarti tinggal namai Na, natrium klorida. Nah, ini ya, sudah 3 saya jelaskan, nanti yang sisanya saya tampilkan di bagian forum untuk kalian diskusikan nanti. Boleh diskusikan sama teman-temannya. Jadi nanti di forum itu boleh juga ya teman-temannya, misalnya ada jawaban temannya yang salah, bisa dikomentari. Baik, selanjutnya bagaimana jika senyawa ini, nama senyawa diubah ke dalam rumus kimia. Jadi sama seperti tadi ya, kita lihat dulu bagian anionnya. Ini contoh yang pertama, zinc 2 oksida. Oksida, berarti oksigen. Ini muatan umumnya adalah 2 minus. Nah, berarti harus ada 2. Nah, berarti si Zn-nya juga harus ada 2. Nah, Zn di sini sudah 2, Zn2. Sudah 2, berarti kita bisa langsung merumuskan Zn, 2-nya tidak usah disebutkan, jadi bisa langsung ZnO. Jadi zinc 2 oksida ini adalah ZnO. Atau bisa kita namai juga zinc oksida, itu sama saja. Zinc oksida. Atau seng oksida, itu sama juga. Kemudian contoh kedua, besi 2 klorida. Klorida berarti Cl. Cl itu adalah umumnya 2 minus ya. Berarti muatannya itu harus 2. Cl itu muatannya minus. Nah, Cl itu muatannya minus. Berarti kemudian Fe itu muatannya adalah 2. Nah, di sini belum setara. Cl-nya itu baru 1 karena 1 minus. Cl-nya 1, kemudian Fe-nya 2. Berarti Cl-nya harus 2. Berarti 1 dikalikan berapa biar hasilnya 2? Dikali 2. 1 dikalikan 2. Nah, berarti akan ada 2 muatan minus. Nah, penamaannya tinggal kita tambahkan saja. Besinya tetap Fe. Nah, Cl, karena ada 2 muatan, berarti FeCl2. Nah, ini untuk penamaan 2 senyawa tadi ya. Zinc oksida itu ZnO, kemudian besi 2 klorida itu FeCl2. Nah, untuk yang lainnya nanti saya tampilkan lagi di forum. Nah, apabila disimpulkan, ini penamaannya tadi ya. Untuk tipe 1 berarti untuk logam alkali tanah golongan 1, golongan 2. Kationnya tetap, anionnya ditambah akhiran ida. Nah, kemudian untuk tipe 2 berarti untuk logam-logam berat atau logam-logam transisi. Bagian kationnya tetap, hanya ditambahkan dengan jumlah muatannya. Bagian anionnya sama seperti tadi tipe 1 ditambah akhiran ida. Nah, ini ya saya simpulkan tipe 1 dan tipe 2. Kemudian ini ada tipe 1 untuk poliatomik. Nah, kalau tadi ketika akhiran Cl ditambahkan hanya ditambahkan ida menjadi klorida. Nah, bagaimana jika kasus seperti ini NH4? Kemudian ada NO2, NO3. Nah, ini tinggal ada penamaan yang khusus ya, penamaan khusus. Seperti SO3 menjadi sulfit, SO4 menjadi sulfat. Nah, contohnya di sini. Jadi sama seperti tipe 1. Kationnya tetap sama. Tipe 1, tipe 2-nya sama ya. Na-nya tetap natrium. Nah, SO4-nya berarti sulfat, SO3-nya sulfit gitu ya. Jadi ini harus kalian hafalkan. Kemudian ini sama seperti tipe 2 tadi ya, Fe. Berarti Fe, karena ada 3, berarti besi 3. Nah, NO3-nya nitrat. Kalau NO2, berarti nitrit gitu ya. Sama seperti tadi. Hanya ini perbedaan di bagian penamaan saat menamakan anion. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Contoh-contoh yang tadi yang untuk senyawa poliatomik. Nah, kemudian ada satu tipe lagi, ini tipe 3. Ya, tipe 3 untuk golongan 4, 5, 6, dan 7 atau golongan non-logam. Nah, kalau untuk golongan non-logam, tadi kalau untuk tipe 2, kita hanya tuliskan muatannya berapa. Nah, kalau di tipe yang ketiga ini, untuk golongan 4, 5, 6, 7, kita sebutkan prefiksnya. Nah, prefiksnya itu seperti ini. Kalau 1 mono, kalau 2 di, 3 tri, dan seterusnya, kalau 10 deka ya. Jadi ini juga harus dihafalkan juga.
Jadi harus disebutkan. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya N2O. Oh, berarti N-nya ada 2. Berarti di nitrogen. Oh, anionnya sama seperti tadi, tinggal tambahkan akhiran ida. Berarti monoksida karena satu monoksida. Kalau ini berarti nitrogen di nitrogen monoksida. Nah, kalau ini berarti nitrogen di oksida dan seterusnya ya. Jadi jangan lupa menyertakan si prefiksnya. Berarti kalau ada 2 berarti di, kalau 3 berarti tri, kalau 4 berarti tetra gitu ya. Tetra oksida. Berarti ini di nitrogen tetra oksida gitu ya. Jangan lupa menyertakan akhirannya. Nah, kemudian ini contoh. Soalnya saya contohkan 2 lagi. Berarti P. Nah, P itu kan fosfat. P itu kan fosfat. Fosfat. Nah, karena P-nya ada 4, berarti kita tambahkan tetra. Gitu ya, tetra fosfat. Kemudian O. Nah, O posisinya di anion, O berarti oksida. Nah, oksida. Karena ada 10, O berarti deka. Deka oksida. Nah, kesimpulannya berarti P4, O10 itu adalah tetra fosfat. Tetrafosfat deka oksida ini ya. Berarti P4O10 itu tetrafosfat deka oksida. Kemudian Li. Li itu adalah litium gitu ya. Li itu litium. Nah, karena ada 2 berarti di litium. Di litium. Nah, kemudian ada anionnya O. Berarti ini adalah oksida lagi gitu ya. Oksida. Karena ada 2, O berarti di. Nah, di oksida. Berarti kesimpulannya Li2O2 itu adalah dilitium dioksida. Nah, ini ya saya contohkan 2. Nah, seperti biasa yang untuk bagian yang 2 lagi kalian bisa kerjakan di forum. Nah, mungkin itu ya terkait tadi unsur, molekul, ion, dan diakhiri tadi dengan penamaan molekul. Ada 3 tipe. Tipe 1 untuk alkali-alkali tanah, tipe 2 untuk logam berat atau logam transisi, tipe 3 tadi untuk golongan 5, 6, 7 atau non logam. Nah, mungkin sekian materi yang ketiga ini. Mudah-mudahan materi yang saya berikan ini dapat dipahami. Nah, untuk selanjutnya kalian dapat lanjutkan untuk tadi sisa-sisa dari soal yang belum saya contohkan. Kalian bisa diskusikan di forum. Jadi di forum bisa kalian diskusikan ya juga dengan teman-temannya. Apabila jawaban temannya ada yang salah, kalian bisa komentari atau bisa kalian benarkan. Dan juga diakhiri nanti ada kuis lagi di akhir. Nah, kuis untuk beberapa pertanyaan dari materi yang ketiga ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi 3 ini terkait molekul, ion, dan unsur. Saya tutup kuliah untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.